Udah, kalau menghukum orang, kamu terserah mau dihukum berapapun terserah. Karena kenapa? Karena sang pelanggar itu juga mereka nggak tahu, bukan nggak tahu, mereka juga tidak memperhatikan rules kan. Ya sudah, kita juga cap cip cup aja. Kalau Ayu kan katanya sesuai mood. Kalau umpamanya saya merem, sambil merem, klik, udah. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di channel Dani. Apa kabar? Di video kali ini udah lama banget aku nggak bikin podcast seru-seruan. Dan kali ini kita ada di Psikologi di Semarang. Bintang tamunya kali ini tuh luar biasa teman-teman, terkenal dengan kegalakannya. Kalau aku di rumah udah biasa sama bojo galak. Nah ini sama admin galak. Kita kenalan dulu. Apa kabar? Baik. Mas Doni. Halo Doni. Ya, Mas Doni ini admin galak atau biasa kita sebut admin di Road Bike Indonesia. Road Bike Indonesia Facebook Group. Jadi itu salah satu grup yang ada di Facebook, salah satu inisiator grup road bike pertama di Indonesia. Bukan pertama. Bukan pertama ya. Bukan pertama, salah satunya. Salah satunya. Oke, mungkin Mas Doni sebelum kita cici-cuit, historinya gimana sih kok bisa bikin grup di Facebook gitu? Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya itu sebenarnya itu kejadiannya seperti ini. Pada saat itu sekitar tahun 2016 apa ya kalau atau 2017 itu di Facebook grup ada 3, Road Bike Indonesia pakai spasi punyanya si siapa? Aris Suito Bintaroluk. Kemudian Road Bike Indonesia yang gambar salju yang sekarang sudah nggak ada. Kemudian ada yang sekarang ini Road Bike Indonesia yang punya, sebenarnya ini punya Mas Eko. Eko Solo itu. Nah, waktu itu ini yang paling gede terus kacau gitu. Wah, saling celah, saling ejek kayak gitu, terus belum terorganisir. Terus kalau ada, jadi gini, pada saat itu klaimnya adalah kalau dia itu kelihatan kuat, dia itu ilmunya selalu benar. Ya. Nah, tapi 2016 tuh Instagram belum segede sekarang belum. Jadi itu media sosial nomor 1 saat itu nomor kan. Nah, pada saat itu terus saya memberanikan diri, Mas Eko, saya japri, Mas, mbok tolong mbok di bisa agak lebih ini enggak biar lebih teman-teman lebih bagus lah. Ya udah kamu jadi aja admin. Waktu itu saya sama Doni Andika. Ya udah kita jadi admin, tapi beberapa waktu itu 2018 ke close karena ya mungkin ada laporan yang nggak baik kayak gitu, dan ternyata ownernya itu harus bener-bener take on care kalau si Facebook itu ada peringatan. Kan ada peringatan, begitu ada peringatan Facebooknya kita sebagai admin harus kasih feedback langsung, jadi si Facebook tahu oh ini ada orangnya nih, ada yang ngatur kayak gitu, close. Nah ini teman-teman, kalau kalian di Road Bike Indonesia itu salah satu, kalau sekarang tuh teman-teman Semarang lagi suka dengan sistem lelang yang ada di sana. Tapi banyak juga yang kena semprot atau kena mute atau kena tendang dari si Road Bike Indonesia. Nah itu sebenarnya kenapa sih Mas Doni? Sebenarnya gini, sebenarnya dari kita sendiri para admin, terus terang para admin itu kalau namanya teman-teman yang belum tahu, itu para admin itu kita semua tidak ada yang cari duit lewat sepeda. Berarti grup non-profit ya? Non-profit, ya. Tidak ada yang jualan sepeda. Ya kalau jualan sepeda, jualan sepedanya kita sendiri. Betul. Ya itu, jadi ya mohon dengan sangat, kita sudah buat aturan, sudah buat kebiasaan, sudah buat tata tertib, itu saja tolong dipatuhi. Dan yang paling penting, kalaupun ingin lelang ya silahkan lelang dengan cara yang wajar, jangan berlaku curang kayak gitu. Sebenarnya simpel kok. Karena segala aturan tuh sudah ada di pin post ya? Sudah ada, aturannya sudah ada. Makanya kita kalau masuk selalu 3 hari itu nggak boleh komen dulu. Adalah biar mereka itu member baru tuh tahu, oh gimana sih adat istiadatnya, rulesnya, seperti itu. Gitu aja sebenarnya. Lah Mas, ini kan grup non-profit ya toh. Lah kok tiba-tiba ada bojo galak menjadi salah satu admin, itu gimana ya? Nah itu malah guyu. Aku juga mau tahu. Kenapa harus jadikan admin? Nah enggak, ini terus terang karena dia itu tidak suka hal-hal yang ruwet-ruwet. Jo ngomong sendiri Jo, tapi dari adminnya RBI rak ruwet tok Jo. Dari nge-mute tok. Iya bener. Waktu pas pertama kali itu kan gini, sebenarnya ini admin laki semua. Kayaknya kok nggak enak gitu kan. Sebenarnya saya juga kapan ya ada admin cewek, cuman yang
aktif dan kelihatannya rame kan harus dilihat juga. Betul. Akhirnya saya ini aja, ya udah kalau gitu, kalau mamanya kamu ngoceh aja, udah kamu tak jadiin admin aja udah, Sekalian, gitu kan? ya. Sekalian. Ya semoga dengan adanya Ayu di situ dia bisa melampiaskan kegalaannya di rumah di situ. Iya, jadi agak terdistract itu yang di rumah. Dan jadi admin itu sebenarnya enak, kayak mamanya kita kan sebenarnya saya bilang sama Ayu, udah kalau menghukum orang, kamu terserah mau dihukum berapapun terserah. Karena kenapa? Karena sang pelanggar itu juga mereka nggak tahu, bukan nggak tahu, mereka juga tidak memperhatikan rules kan. Ya sudah, kita juga cap-cip aja. Kalau Ayu kan katanya sesuai mood. Kalau umumnya saya merem, sambil merem, klik, udah. Itu maksudnya punishment-nya. Iya, punishment-nya. Iya. Itu ada apa? Ada mute, ada kick. Ada permanen kick. Maksudnya level-levelnya gimana tuh? Biasanya kalau kita pelanggaran yang biasanya kalau nggak pakai harga, kalau saya lagi hatinya lagi tenang, lagi tanggal tengah ya kok ya. Asal jangan tanggal tua gitu. tanggal tua. Kalau mamanya masih tenang gitu ya tak remove aja gitu. Tapi kalau sudah berulang-ulang kali ya biasanya tak mute. Tapi biasanya kalau misalnya ada indikasi semacam penipuan yang parah gitu bisa di remove plus block. Maksudnya nggak masuk lagi. Remove dan block gitu. Cuman alhamdulillah sih sekarang kita udah nggak pernah nemuin ya kalau penipuan. Oh, sering. Masih ada ya? Masih ada, ternyata masih ada. Karena ini kayak fenomena nih teman-teman. Jadi uniknya RBI itu ada sebagian atau mungkin beberapa orang yang bisa menjadi salah satu mata pencaharian. Oh. Ya kan, jadi entah jual beli barang bekas, entah dia mungkin punya toko di kotanya dan salah satunya dia mengiklankan di RBI ya kan. Tapi di situ juga banyak celah-celah yang mungkin bolong kali ya, yang pengen dimanfaatkan. Iya, sebenarnya celah di mana-mana. Betul. Celah mau dicari apapun celah makanya ada. Makanya saya bilang kita sakleknya ini ya sudah, nggak usah belok-belok aja, nggak usah mencari pembenaran sendiri karena pembenaran itu kan sebenarnya legalisasi atas kesalahan yang dia lakukan. Betul. Ya plus minusnya ya mungkin kan gini, minusnya itu jadi kita nggak tahu mana yang jualan, mana yang beneran goes kepingin komunitas karena kita sendiri masih belum berinisiatif buat wah kita membentuk RBI cabang ini enggak. Cuman kita sempat bikin jersey yang istilahnya kalau mamanya nanti teman-teman bisa beli karena kan gini, yang buat logo itu kita waktu itu hadiahnya dari kita sendiri pokoknya. Akhirnya terus kita buat inisiatif bikin jersey. Hasilnya itu yang bikin logo dapat 5% atau berapa persen kan ada 3 itu jersey standar, menengah sama yang mahal itu masing-masing si pembuat logo itu dapat rights, si pembuat jersey juga dapat rights dan duitnya mereka sendiri yang ngatur, nggak ada duit masuk ke admin. Kalau masuk ke admin full back aja gitu ya, bener ya? Mas Doni, sekarang anggota di RBI ada berapa kah? 70.000. 70.000 dan 70.000 posting harian itu sekitar 230 230, terus anggota aktif itu sekitar 35 sampai 40.000. Luar biasa. Coba apa Rasu? Ono statistik. Nah, gue ono. By the way teman-teman, ini RBI ini bukan cuman berguna buat kalian yang cari info-info seputar sepeda, yang pengen jual beli barang bekas, ya rata-rata jual atau cari, tapi aku as a vlogger ya kan, itu juga lumayan terbantu karena awal-awal merintis lumayan sering nebar link bahkan sampai sekarang. Nebar link ya kalau ada komen dibalesin. Jadi sebenarnya apa ya, peraturannya di RBI itu nggak saklek karena di luaran banyak grup yang nggak boleh nebar promosi iklan YouTube gitu loh, bukan iklan ya, promosi video YouTube. Padahal maksudnya kita sebagai kreator tuh kita juga ya selain sharing konten kita juga kalau ilmu ya gitu loh. Jadi aku berterima kasih. Sama-sama itu. Yang penting road bike titik ya. Road bike titik sudah. Dan segala part-partnya. Dan segala part-partnya road bike titik, nggak usah ada segala macam dah. Road bike titik. Nah kayak gitu. Sandal klit boleh nggak sandal klit? Oh sandal klit nanti yang minta penting dipakai ke road bike kan? Dipakainya ke road bike kan? Dipakai ke road bike, cuman ya itu tadi kan karena yang pakai itu cuma 2 di Indonesia setahu saya, Kocai dan siapa sih? Ternyata disebut namanya guys. Sopo jenenge Alam Sutra? Kong Liong. Wah, kalau orang sepeda lama tahu. Kong Liong
sama kocai itu 2 tok yang pakai, jadi nggak boleh. Mungkin kapan-kapan kita tanya ke Iya. Coach Aik, apa sih nikmatnya pakai klit? Oh iya, Klit dengan sendal. By the way, kalau tadi kita ngomongin road bike Indonesia, aku mau tanya seputar Mas Doni dulu nih. Kemarin di feed Instagram tuh sempat beberapa kali nongol di story-story, bahkan ada yang nge-repost dari akun-akun sepeda gitu. Oh banyak ya? Ada, nggak banyak tapi ada lah. Itu tentang pesepeda viral yang mengkisruhkan dunia persepedaan Indonesia kalau baik dikit. Iya, Yang tentang di tol itu loh maksudnya. Iya, oke. Itu gimana sih sebenarnya kok bisa orang masuk di tol ya kan? Pesepeda kan harusnya kan regulasinya kan nggak boleh. Betul. Jadi sebenarnya gini, salah satu di RBI adalah yang paling kita hindarin adalah drama. Drama ibu kota itu yang tidak perlu diketahui oleh kota lain lah. Ya sudahlah, kalau yang di Jakarta kamu curhatnya di IG kalian atau di WA kalian, tapi nggak usah di RBI karena namanya aja udah Road Bike Indonesia, bukan Road Bike Jakarta gitu kan. Yeah. Jadi nggak usah tahulah kayak gitu. Cuman kadang ada beberapa akun yang menggunakan itu sebagai misalnya, ya saya tidak sebutkan nama, tapi sebagai salah satu, wah ini salah satu cara untuk meningkatkan follower mungkin seperti itu, Mencari sehingga traffic mencari lah. traffic gitu. Nah korbannya tetap baliknya ke kita gitu. Jadi kemarin itu saya ingin meluruskan bahwa saya sudah sempat kirim ke Detik dan kirim ke Kompas, tapi nggak ada yang muat. Mungkin beritanya kurang menarik. Iya, gitu. iya. Jadi mereka itu sebenarnya begitu, itu kan kejadian kalau nggak salah hari Sabtu kalau nggak salah, kemudian naiknya viral tuh hari Senin. Nah yang saya sayangkan itu kenapa beberapa akun itu tidak menuliskan captionnya seolah-olah kok menyerang ke road bike gitu. Ya. Padahal kita masih belum tahu. Kalau saya melihat secara pribadi, itu saya melihat itu kan ini kan posturnya gede-gede. Orang luar Iya kan, kan. orang kita kan cebol-cebol gitu, pendek-pendek gitu. Lu orangnya tinggi-tinggi gitu, dan harusnya kan dicari dulu, kalau mamanya kita orang Islam kan harusnya tabayun lah, tabayun dulu, ini cari info yang benar. Karena kenapa, di luaran sana tidak semua orang sepintar kita, secerdas kita, jadi harus beritanya benar-benar clear, Valid ya. valid. Nah akhirnya waktu itu saya mendapatkan infonya itu ya dari beberapa akun juga, itu japri ke saya, ternyata itu adalah atlet dari Belgia yang kesasar karena mereka Pakai itu Google Map kan dia pakai kan. Google Map, dan dia itu sebenarnya latihan bebas. Jadi kayak mamanya misalnya kita mau lomba di mana, di lomba misalnya TDA misalnya. Ya. TDA kan hari sebelumnya biasanya kita muter-muter Ya. bebas, nah itu kita kesasar. Atlet Belgia namanya Tour Dance atau siapa gitu. Ya sebenarnya tidak usah untuk diributkan lah ya. Pesepeda masuk tol itu salah. Oh iya, salah. Benar, Karena salah. itu ada regulasinya. Ada kan? regulasinya. Di Indonesia tidak boleh, walaupun kayak di Malaysia itu boleh, tapi di Indonesia tidak boleh gitu. Cuman harus diketahui juga bahwa oh ini kenapa mereka kesasar gitu. Ada alasan tabayun. Anjir, pinter. Ngerti harus nggak boleh Suuzon dulu. Karena kalau ya memang itu ibu kota itu beberapa kali ada kasus-kasus yang sebelumnya ya yang Banyak, bukan? yang efeknya tuh nggak cuma di Jakarta. Nah, Kita di Semarang, di Jogja tuh dipepet-pepet. jangan karena- salah, waktu itu saya pernah goes di Jogja. Betul. Saya pernah waktu itu di Jogja pun waktu itu sama Ami apa itu, Fahmi itu. Heeh. Ya sepedanya juga sepedahan, apalagi kan di Jogja jalannya yang waktu itu ke arah tempel gitu sempit, ya udah minggir gitu loh. Ada motor nyalip diteriakin, ada apa ini kayak gitu. Ya yang saya takutkan tuh seperti itu. Jadi anggapan masyarakat ya mungkin kalau mamanya yang seperti itu melanggar aturan ya oknum lah. Cuman kan ya paling ya cuman 5% paling. Ya. Gitu. Ya semoga hal-hal kayak gitu nggak terulang lagi. Amin. Oke Mas Doni, sebagai admin dari RBI sekaligus mungkin pengamat sepeda ya. Karena aku lihat Mas Doni itu nggak cuman penghobi, beliau juga suka ngamatin atlet-atlet atau bibit-bibit ya. Iya. Nah ini tuh kan kondisi Indonesia, market sepeda ini kan lagi, bukan market sepeda ya, kayak penghobi itu lagi turun. Karena setelah pandemi jalannya bener-bener rame, terus udah masuk sekolah, nggak ada online school. Nah kira-kira ini berlangsung sampai kapan nih Mas Doni? Jadi sekarang ini kondisinya itu kita itu kesulitan cari atlet. Dari dulu kesulitan cari atlet karena banyak sekali dari
mungkin di luar sana itu banyak sekali yang kalau mamanya dilihat di sini misalnya di dalam kota atau di mana gitu AVG-nya kenceng gitu. Tapi ternyata begitu mereka ikut lomba beneran, nggak cuma AVG aja yang dilihat. Betul. Tapi harus dilihat istilahnya ya pakai sedikit kepintaran, kejelian seperti itu. Itu yang dan mental juga. Mental itu juga yang harus dilatih gitu. Tapi pandemi kemarin memunculkan bibit-bibit nggak sih? Kalau kita lihat kan pandemi itu banyak banget penghobi yang kuatnya hampir sama kayak atlet kan? Iya, betul. Kuatnya sama dengan atlet, cuman ya kadang ya yang namanya juga penghobi begitu. Kalau yang namanya atlet kan hampir tiap hari latihannya. Mungkin itu 200 kilo, 100 kilo. Kencengnya di gitu. Strava maksudnya. Ya alangkah baiknya kalau mamanya teman-teman yang sudah merasa kepengen jenjangnya lebih tinggi lagi ya dengan senang hati sebenarnya. Kebetulan kan saya juga di Indonesia Cycling Federation yang kebetulan juga komitenya komite road race, yaitu road bike gitu. Jadi saya melihatnya adalah kalau teman-teman kencang ya ayo dibuktikan di podium. Begitu udah naik podium baru nih wah ini bagus seperti itu. Karena ya masa ya dari 200 berapa 50 juta masa nggak ada yang bagus, cuman nggak ada istilahnya nggak ada penggantinya Aiman, nggak ada penggantinya Bernard kayak gitu. Ya. Jangan takut lah untuk ikut di dalam kompetisi. Tapi sebenarnya kalau kompetisi itu daerah-daerah udah mulai itu loh. Sudah banyak dan aku lihat hadiahnya tuh mulai oke kan. Ini aja barusan ini kan ada jelajah Minangkabau. Padang ya itu. Padang. Itu dia UCI Grand Fondo. Kalau umpamanya, kalau di UCI itu ada dua kan, UCI Point yang buat race, UCI Grand Fondo itu yang buat cycling for all, jadi buat penghobi. Ini masuknya yang cycling for all, yang UCI Grand Fondo. Nah, nanti kemungkinan panitianya akan membuat di Semarang. Setelah Padang, insya Allah akan membuat di Semarang. Nah, saya nggak tahu apakah dia yang masuknya di Cycling for All atau UCI Point. Karena di Indonesia sendiri akan lebih baik jika lomba-lombanya itu didaftarkan di UCI Point biar atlet-atletnya dapat poin UCI. Ya dan menarik atlet luar juga buat join kan. Betul. Karena otomatis mental dan jam terbang kita terasa. Karena kalau atlet kita yang ke sana, bayangin biayanya tuh kok mengerikan juga ya. Jangan salah, di Indonesia itu kompetisinya itu jauh lebih ketat ketimbang di negara lain. Bahkan di Thailand. Maksudnya itu kompetisi yang apa tadi? Tarkamnya. Jadi saya sudah kebetulan waktu 2 tahun kemarin saya juga jadi manajer salah satu tim balap kontinental, tapi tahun ini udah enggak. Tapi saya masih membantu mereka dan mereka menginformasikan jika nanti ada misalnya di Indonesia ada beberapa lomba yang misalnya 2 minggu berturut-turut dan itu lombanya itu ya atletnya Thailand taruh di sini semua. Bakal datang untuk meramaikan Tarkam ini semua. Tapi mungkin itu terbukti ketika kemarin ada event di Malaysia di Kuala Lumpur ya. GFNY. GFNY. Itu aku lihat ada beberapa teman-teman yang podium di situ. Berarti kan ya walaupun penghobi Indonesia bisa bertaring di sana. Betul. Harusnya atlet juga bisa kan? Wah, bisa banget gitu. Tapi ngomongin soal itu, aku udah pernah podcast sama mungkin salah satu anak didiknya juga, Sultan. Sultan. Itu dia cerita, di sini itu begitu ketemu sama tim-tim kontinental Indonesia, itu sudah bersaingnya sudah berat ya kan. Untuk ukuran dia cari 3 besar kadang bisa, kadang nggak bisa. Tapi begitu dia tanding bener-bener di luar, waktu itu di mana ya? Di Thailand pernah, Dubai pernah. Yang Turki. Dia tuh bener-bener ngerasa terseok-seok gitu loh. Nah itu gimana komentar Mas Doni? Ya intinya balik lagi. Apa yang perlu dibenahi gitu loh supaya kita tuh bisa fight, bisa survive. Ibarat kata dia tuh cerita kalau di event sekelas Turki itu dia aja terseok-seok, berarti levelnya sama atlet-atlet Tour de France kan jauh lagi. Jadi kalau mereka itu udah dari kecil main sepeda. Kalau kita main sepedanya ya kira-kira umur ya mungkin SMA ya. Ya belasan. Itu satu. Yang kedua pola makan. Pola makan pengaruh sekali. Kalau di sini kan banyak sekali yang colong-colongan GoFood, makan kotor. Itu yang paling dihindarin gitu. Nah masalahnya di Indo tuh makanan yang gitu-gitu yang enak. Paling enak ya justru kan soto koyor. Sego gobios, nasi kan. Koyor bersantan gitu teman-teman. Wah, itu. Sego Padang gitu. Itu izin bocor YouTube lu. Nonton.
Oke Mas Doni, mungkin terakhir sebelum kita close sebagai pengguna trek, aku mau tanya pendapat Mas Doni tentang trek Madon yang terbaru. Saya belum yang nyoba. Kroa itu. Bentuknya aja dulu kalau gitu. Kalau bentuknya sih saya suka karena futuristik ya. Saya Ya. suka yang teknologi futuristik gitu. Karena balik lagi yang namanya sepeda ya ujung-ujungnya teknologi. Betul. Gitu. Ini tak bocori dulu Mas. Ini 350 gram lebih ringan. Iya. Akselerasinya lebih food. Nah, Buat di Mosia enak. Belum nyoba tapi sudah ide. Buka. cukup nonton. Ya nanti dikabari Iya. aja feel-nya gimana. Saya punya dua kan, Madon sama Emonda, karena ya Madon buat Anjak, ngehamster. ngelup. Itu. Ngelup maksudnya. Ngelup aja gitu, kaum bumi datar. Kalau yang Emonda itu buat touring, buat racing race keluar kota gitu. Karena saya merasakan feel-nya kalau Emonda tuh, kalau mamanya saya bilang tuh ono sing nyuruh skomburi loh, berarti wung wung wung. Wah, Kalau kayak Madon nggak disuruh, digandoli. Nggak kalau digandoli skomburi. Mas Gitu. Doni, aku mau minta tolong. Mas Doni kasih pesan atau mungkin wejangan ke teman-teman mungkin yang lagi berusaha atau berjuang pengen jadi atlet sepeda atau berprestasi di bidang sepeda. Kira-kira apa sih tips and trick yang bisa Mas Doni kasih? Pertama fokus karena fokus akan tujuan, dan fokusnya itu jangan cuma jadi juara Tarkam, tapi jadi juaranya kalau bisa bersaing di luar negeri. Jadi patokannya tuh udah Patokannya yang tinggi dulu yang ya? tinggi dulu seperti itu, karena kan banyak sekali orang-orang yang teman-teman yang berpuas diri kalau sudah jadi juara Tarkam itu sudah hebat, padahal Indonesia membutuhkan kalian itu untuk bisa sampai ke luar negeri, dan prosesnya itu bukan cuman proses yang bisa didapatkan instan 1 tahun 2 tahun, enggak gitu. Berjenjang ya? Berjenjang dan lama sekali, karena sepeda itu kan kalau saya bilang sendiri secara pribadi itu sepeda itu 95% adalah tubuh. 5% itu sepedanya. Jadi, Ya itu teman-teman, konsisten dan fokus. Nah mungkin untuk environment atau pemerintah atau daerah ada yang bisa dikasih masukan mungkin Mas Doni? pemerintah sama daerah ngomongnya Aku gimana? ngomong terkait itu, misalnya memberi fasilitas velodrome dibanyakin atau mungkin tempat ngelup yang gitu-gitu itu loh. Mungkin kalau mamanya pemerintah itu lebih ke kebijakan ya, kebijakan mungkin kayak semacam misalnya kalau di Jakarta itu kamu boleh main sepeda sampai jam 6 pagi seperti itu. Mungkin kalau di Semarang ada kebijakan lain, misalnya tempatnya ada di mana gitu. Kalau di BSD, kebetulan saya tinggal di BSD, otoritas setempat memberikan satu tempat yaitu Mosia Loop yang kalau Sabtu Minggu steril, ditutup, benar-benar ditutup seperti itu. Kebijakan seperti itu sehingga memudahkan untuk para bibit-bibit muda bisa tampil lah begitu. Kalau umpamanya misalnya kejuaraan, saya sudah nggak sanksi lagi lah. Habis Lebaran lebih gila lagi, mungkin hampir setiap minggu mungkin, dan hadiahnya mungkin lebih gila lagi gitu. Mantap. Itu banyak sekali. Jadi jangan cepat puas lah kalau menurut saya jangan cepat puas gitu. Oke, Mas Doni, terima kasih banyak Sama-sama. buat waktunya. Ini cukup singkat tapi aku udah dapat insight masukan yang banyak banget. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di sana dan bisa ngerti apa sih road bike Indonesia itu. Banyak anak-anak Instagram tuh yang nggak ngerti RBI apa sih? Karena grupnya itu di private. Saya waktu itu salah buat. Waktu itu kan ke band, habis ke band terus terus wah ini kok kalau nggak jalan lagi, kalau tidak ada yang mulai kan susah. Makanya habis itu terus begitu saya mulai, saya mikirnya itu tak private sih, mengko nek mamane wis do nglumpuk kabeh. Kalau sudah ngumpul semua baru tak publik, ternyata nggak bisa. Waktu itu di Facebook ada pokoknya sampai 5.000 itu bisa dipublik, ternyata nggak bisa. Jadi susah buat itu susah buat itunya susah gitu. Dan itu logonya juga kita mensayembarakan logonya. Jadi biar kelihatan teratur lah, biar ada trademarknya gitu sih. Oke deh, sukses terus Mas Doni buat Linknya road taruh di bike sini, Indonesia di sini linknya. ya. Nanti kalian harus ikut. Banyak barang-barang murah, apalagi kalau lelang itu ada sepeda. Wah iya itu. Sepeda baru mungkin dipakai sekali 2 kali pakai, tapi terjual dengan harga mungkin 50-60% dari harga baru ya. Di PNS mekanisme itu ya cuma 2,5 juta lah. Baru loh itu. Mana yang buka PO maaf tuh lo murah
Oh iya tuh, maaf itu murah banget di situ. Nah, kalian kalau penasaran langsung aja klik link yang nanti aku taruh di deskripsi. Dan buat teman-teman semua kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.